Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid. Kita lanjutkan dengan kajian Isyraq. Kita mohon pada Allah kenikmatan halaqah Isyraq ini setiap subuh yang alhamdulillah ditayangkan menjadi nilai dakwah terutama buat kita, buat si Arifin, dan untuk negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa aku rela anakku masuk pondok pesantren. Gak gampang memasukkan anak pondok di pesantren. Persoalannya kadang bukan anaknya, orang tuanya. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kali ini kita bicara tepat dengan pimpinan pondok pesantren Fajrus Salam, yang anak Arifin juga Arifin titipkan di pesantren beliau, Abi Mukhti Ali MA, ya. Beliau jebolan Mekah, Syekh Alwi Al-Maliki almarhum, Allah yarham. Allahu Akbar. Ustadz, sebelum beliau menyampaikan, kita akan nanti kaji surah Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Sadaqallahul azim. Tidak patut bagi Isa yang telah Allah beri kitab Injil, hukum dan kenabian, berkata kepada manusia, jadilah kalian penyembahku di samping kalian menyembah Allah. Isa sepatutnya berkata, jadilah kalian Rabbaniyun, para penyembah Allah sesuai dengan Injil yang diajarkan dan dibacakan kepada kalian. Allahu Akbar walillahil hamd. Menjadi generasi Qur'ani pada saat di zaman Nabi Isa diperintahkan untuk menjadi Rabbani, generasi yang benar-benar menyembah Allah, benar-benar taat kepada Allah. Allah perintahkan. Kemudian hadirlah Nabi Muhammad SAW, maka berpegang teguhlah kepada Al-Quran yang menyempurnakan Injil itu, sehingga menjadi generasi Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang baru saja disampaikan, yaitu surat Al-Asr, ulama menyimpulkan bahwa la yasluh insan illa bi arba'ati umur, bahwa manusia siapapun dia, apapun nama pangkat jabatannya,
dia tidak akan pernah baik kecuali dengan 4 perkara. Yang pertama, bil iman, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai di situ, harus dipenuhi yang kedua, yaitu bil amal as-salihat, dengan melaksanakan amalan-amalan salih. Juga tidak cukup sampai di sini, harus dilanjutkan pada tahapan yang ketiga, yaitu bitawasi bil haq, saling nasihat-menasihati untuk mengikuti kebenaran. Nah, dalam amal as-salihat tentu saja kita semua berharap agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada satu penghalang, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sayyid Sa'ad, dan ini merupakan nasihat beliau yang luar biasa, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajaba da'wah, walladhi nafsi biyadihi innal abda la yakdipu luqmatal harama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu amalun arba'ina yauman. Wahai Sa'ad, perbaiki isi perutmu, artinya makananmu, niscaya doamu akan senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba, jika ia memasukkan secuil saja makanan yang bersumber dari haram ke dalam perutnya, maka 40 hari 40 malam amalnya tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doanya tidak akan diijabah. Inilah ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, selain iman, al-amal as-salihat, kemudian at-tawasi bil haq. At-tawasi bil haq termasuk kita duduk di majlis ta'lim, majlis zikir seperti yang kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian juga yang terakhir, bitawasi bis sabar. Nah, inilah kalau tadi guru kita mengapa beliau rela putra dimasukkan ke pondok pesantren, ini juga yang mohon doa dari ikhwati fillah semuanya yang kami tanamkan di pondok pesantren, nanamkan nilai keimanan kepada anak didik kita, kemudian juga al-amal as-salihat yang insyaallah selama 24 jam mereka kita bina untuk melaksanakan hal ini dengan sekemampuan kita tentunya. Kesempurnaannya milik Allah, tapi kita beri ikhtiar, berupaya bagaimana supaya anak-anak didik kita, al-fakir sendiri, kemudian para asatidz untuk bisa mengamalkan hal ini, ya, menanamkan nilai keimanan kepada diri al-fakir sendiri, kepada anak didik, para asatidz, kemudian juga melaksanakan amal-amal salih, ya, dengan ibadah yaumiyah, sholat 5 waktunya, qabliyah ba'diyahnya, kemudian juga dan amal-amal yang lainnya insyaallah. Kemudian at-tawasi bil haq dengan ta'lim, ya, pengajaran yang mungkin kalau dijelaskan secara detail di pondok pesantren, ya, masjid sebagai sentral atau pusat kegiatan, kemudian pimpinan sebagai figurnya, dan kajian agama, pelajaran agama itu sebagai kegiatan sehari-hari untuk anak-anak didik di pesantren. Mungkin itu sekilas tentang pondok pesantren. Allahu Akbar. Indah ya. Beliau bicara tadi, Arifin kebayang di pesantren. 24-hour education. 24 jam pendidikan. Dan itu ada di pondok pesantren. Siang malam, santri digembleng untuk menjadi generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi pewaris para nabi. Kemudian 24 jam wal ars, konteksnya tepat sekali, tidak ada waktu yang sia-sia. Wal ars demi masa, demi waktu, demi tahun, demi bulan, demi pekan, demi hari, demi jam, demi menit, demi detik, semuanya rugi. Kecuali yang beriman. Yang beriman masih rugi, kecuali yang beramal saleh. Pondok pesantren hidup dengan amal saleh. Hidup amal ibadah. Malam santri salat malam, sahur, Senin Kemis, bahkan saum Daud. Hidup amal ibadah, tadabbur Quran, tidak keluar dari masjid kecuali waktu isyraq. Santri halaqah. Terbayang tuh waktu di pesantren selesai halaqah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ingatkan kalau kami bodoh ya, kalau kami lupa, ajarkan kalau kami bodoh. Siang malam jadikan Al-Quran pedoman kami. Allahu Akbar. Pesantren. Kemudian sebelum belajar sholat duha, waktu istirahat diberi kesempatan sholat duha bersama guru-guru. 15 menit sebelum azan santri sudah di masjid. Zuhur, selesai makan siang kembali lagi belajar. 15 menit sebelum asar di masjid lagi. Kemudian olahraga. 15 menit sebelum maghrib santri di masjid lagi. Maghrib isya tidak keluar kecuali di masjid. Kemudian kajian halaqah lagi. Allahu Akbar. 24 jam pendidikan itu. Benar-benar amal saleh, amal ibadah. Itu pun masih rugi. Kecuali senang, nasihat menasihati. Dalam tauhid, dalam kebenaran, dalam syariah Allah, dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ilmu dasar yang wajib ditanamkan pada anak kita. Makanya pesantren, pesan amanat, tren 3, pesan yang selalu trendy. Santri san menjaga tri 3, akidah, ibadah, akhlak. Akidah, ibadah, akhlak. Itu yang diajarkan pada anak kita. Negeri ini mengalami krisis akidah, ibadah, akhlak. Banyak orang-orang pintar, tapi apa yang terjadi di negeri ini? Korupsinya hebat, berzinanya hebat. Allahu Akbar. Maka optimis, lahir generasi-generasi yang saleh dari pondok pesantren. Nggak ada pesantren tawuran ya Ustadz ya. Tawuran, nggak ada. Belum selesai, lanjutkan lagi. Tawasau bis sabar. Sabar dalam menuntut ilmunya. Sabar yang mengajarnya. Lahirlah jadi generasi yang terbaik. Tadi Kiai Haji Mukti menjelaskan menjadi yang terbaik. Jadi orang yang terbaik di muka bumi ini bukan orang yang paling ngetop, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling kaya. Siapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itulah generasi yang terbaik. Anak-anak kita dimasukkan pesantren, mereka belajar, mempersiapkan diri mereka untuk menjadi pengajar. Dan mereka akan terus belajar. Karena di pesantren diajarkan minal mahdi ilal lahdi. Nuntutlah ilmu dari buayan sampai wafat. Dari dulu Arifin cita-cita ingin jadi ustadz, sampai sekarang bercita-cita terus jadi ustadz. Sehingga belajar, mengajar, belajar. Itulah generasi Rabbani. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi Rabbani yang berdakwah dan terus belajar, berdakwah, terus memperbaiki diri dan sabar dalam hal mengajar dan belajar itu. Sehingga menjadi juru dakwah yang diberkahi oleh Allah. Harakah dakwahnya mabrukah, penuh dengan keberkahan-keberkahan. Untuk itulah Arifin dan ikhwah fillah rela anak masuk pondok pesantren. Gak gampang misa. Arifin gambarkan dalam Facebook suasana cita-cita mengapa kita masukkan pondok pesantren anak kita. Pertama, cita-cita dan doa ingin sekali anak kita menjadi anak saleh. Yang kedua, penerus perjuangan Rasulullah, menjadi generasi terbaik pewaris para nabi. Yang ketiga, perjuangan tidak sepanjang umurku. Arifin akan wafat, tapi dakwah tidak boleh wafat. Hakka isrok gak boleh dakwah. Harokah dakwah tidak boleh wafat. Anak kita yang akan melanjutkan. Kemudian terhindar dari lingkungan kurang baik. Lingkungannya baik, santri-santri. Kemudian aku dan istriku alumni pondok pesantren. Bang Sunandar. Kemudian kecerdasan sosial tumbuh, kemandirian, keteladanan langsung dari guru. Ini guru-guru yang ikhlas istiqamah. Ustadz Mukti, Ustadz Mukhtar, Ustadz Mukhlis kagum Arifin. Guru-gurunya di masjid semua. Ini ada guru-gurunya nggak di masjid, santrinya di masjid. Nggak ada. Ini gurunya. Ya Allahu Akbar walillahil hamd.
Ya, insya Allah menjadi generasi qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina. Anak orang tuanya kumpul di surganya Allah di akhirat nanti. Kan dunia bukan tempat kita. Apa susahnya sih? Susah misah sebentar, susah sebentar, kan ngumpul lagi nanti. Dulu mama, ayah Arifin nangis kirim Arifin pesantren. Sekarang mama abah menangis, senang melihat anaknya. Ini berdakwah lewat ANTV ini pun mama abah Arifin menyaksikan di Banjarmasin. Ya Allah, rahmati ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami. Berkahi sisa umur kedua orang tua kami, semua orang tua kami ya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd ikhwah. Jangan lupa zikir kembali di Zikra tercinta ini tanggal 27 Muharram 1 Desember. Dan jangan lupa amal jariah. Ini Arifin senang sekali ada satu keluarga yang mengirim ini untuk pondok pesantren Azikra Ustadz, biar jadi amal jariah kendaraan ke surga bagi keluarga kami. Jadi uang-uang receh yang biasanya ditaruh di atas kulkas, di dapur, dibuang-buang begitu saja dikumpulin. Jadi satu keluarga anaknya 6, ya bininya 1. Kumpulin dapat ini. Ya, dia menyerahkan terus jadi bisa pemirsa di rumah dimanapun untuk amal pesantren bersama Arifin. Biar jadi amal jariah. Terima kasih ikhwah. Insya Allah amal jariah ikhwah diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Maafkan Arifin, maafkan kami semua. Banyak bicara, banyak salah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan